Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi pecahan, yaitu tentang taksiran pecahan dan aplikasi pecahan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku paket matematikamu dan juga buku tulis matematikamu untuk mencatat materi yang penting hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. 2. Taksiran pecahan desimal. 3. Taksiran pecahan persen. 4. Aplikasi pecahan. Dan yang kelima, kita akan belajar latihan soal bersama. Lebih semangat belajar matematikanya hari ini karena tidak terasa minggu depan anak-anak sudah menghadapi penilaian tengah semester. Ikutilah setiap pembelajaran dengan baik dan seksama. Jangan lupa semangat dalam belajar karena matematika itu sangat menyenangkan. Materi yang pertama, taksiran pecahan. Taksiran pecahan yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran ini adalah menaksirkan operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan yang terdekat. Perhatikan contoh berikut ini. Meli membeli beberapa warna pita. Pita ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5,6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Panjang pita ungu adalah 2,3/4. Kita taksirkan ke satuan terdekat menjadi 3 meter. Karena 3/4 ini dibulatkan ke atas, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3 meter. Panjang pita biru adalah 1,43 meter. Kita taksirkan menjadi 1 meter karena komanya 43 ini bisa dibulatkan ke bawah karena lebih mendekati ke angka 1. Kemudian yang ketiga, panjang pita kuning adalah 5/6. Kita taksirkan menjadi 1 meter karena 5/6 ini mendekati satuan yang terdekat yaitu 1 meter. Panjang pita yang akan dibeli adalah 2,3/4 tambah 1,43 tambah 5/6. Kita taksirkan menjadi 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 meter. Jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter. Dalam taksiran pecahan biasa dan campuran, kita menggunakan taksiran terbaik. Caranya yang pertama, penyebutnya dibagi 2 terlebih dahulu. Apabila pembilang yang bagian atas lebih besar dari penyebut yang dibagi 2 tadi, maka dilakukan taksiran atas, satuannya ditambah 1. Yang ketiga, apabila pembilangnya atau yang atas ini lebih kecil dari penyebut yang dibagi 2 tadi, maka dilakukan taksiran bawah atau pembulatan di sampingnya dihapus. Contoh taksirannya adalah sebagai berikut ini. 8/10 dikali 9 5/7. 8/10 ditaksirkan menjadi 1 karena 8 lebih besar dari 10 dibagi 2 yaitu 5. Jadi dibulatkan menjadi 1. Dikalikan 9 5/7. 5 lebih besar dari penyebut yang dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Karena 5 lebih besar jadi ditaksirkan ke atas. Satuannya ditambah 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Contoh lainnya. 11 5/6 dibagi 3 8/10. 11 5/6 dibulatkan dan lebih dekat dengan 12 karena 5 lebih besar dari 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian 3 8/10 kita bulatkan ke 4 ditambah 1 karena 8 lebih besar dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi taksirannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Contoh selanjutnya, 5 4/5 ditambah 3 2/7. 4/5
kita bulatkan ke atas karena 4 lebih besar dari 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Kemudian 5 ini ditambah 1 menjadi 6. Ditambah 3, 2/7. Karena 2 lebih kecil dari 7 dibagi 2 yaitu 3,5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga pembulatannya dihapus, 2/7-nya dihapus menjadi angka 3 saja. 6 tambah 3 sama dengan 9. Taksiran pecahan yang kedua adalah taksiran pecahan desimal. Taksiran pecahan desimal adalah menaksirkan operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Sama seperti taksiran pecahan biasa dan campuran tadi, pada pecahan desimal kita juga perlu mengingat bahwa bilangan 4, 3, 2, 1 ditaksirkan ke bawah karena kurang dari 5, sedangkan 5, 6, 7, 8, dan 9 ditaksirkan ke atas karena lebih dari sama dengan 5. Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, 16,8 dikali 2,4 kita taksirkan menjadi 16,8 dibulatkan ke atas menjadi 17 karena 8 lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas. 16 ditambah 1 sama dengan 17. Kemudian 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2 karena 4 ini kurang dari 5, sehingga bentuk taksirannya adalah 17 kali 2 sama dengan 34. B. 24,7 dibagi 4,9 kita taksirkan menjadi 24,7 dibulatkan ke atas karena desimalnya adalah 7, jadi lebih dari 5 kita bulatkan ke atas menjadi 25. Kemudian 4,9 dibulatkan ke atas menjadi 5 karena 9 lebih dari 5. Taksirannya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5. C. 153,7 ditambah 8,2 kita taksirkan 153,7 ke taksiran atas karena 7 lebih dari 5 menjadi 154. Kemudian 8,2 dibulatkan ke bawah menjadi 8 karena desimalnya 2 kurang dari 5 sehingga menjadi angka 8. 154 ditambah 8 sama dengan 162. D. 32,4 dikurangi 5,5. 32,4 dibulatkan ke bawah karena 4 kurang dari 5 menjadi 32. Sedangkan 5,5 dibulatkan ke atas menjadi 6 karena 5. Kemudian 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Taksiran bilangan pecahan berupa desimal ini yang ditaksirkan adalah angka di belakang komanya. Taksiran bilangan pecahan selanjutnya adalah taksiran pecahan persen. Taksiran pecahan persen adalah menaksirkan operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku sesuai acuan bilangan persen. Perhatikan contoh soal berikut ini. Benny membeli beberapa macam benda di sebuah mall. Kita diminta untuk menaksirkan berapa kira-kira diskon harga yang diterima oleh Benny ketika membeli barang tersebut. Yang pertama, harga sepatu. Harga sepatu yang dibeli Benny adalah 198.000. Benny memperoleh diskon 20%. Jadi, taksiran dari diskon yang diterima Benny adalah 20% kali 200.000 karena 198.000 kita bulatkan ke ratusan ribu yang terdekat yaitu 200.000 menjadi 40.000. Kemudian yang kedua, diskon harga baju dan celana yang diberi Benny. Harganya adalah 278.000. Apabila Benny memperoleh diskon 50%, jadi taksiran harga dari diskon tersebut adalah 50% dikali 300.000 menjadi 150.000. Taksiran diskon harga tas. Diskonnya adalah 30%, sedangkan harga tasnya 180.000. Kita taksirkan ke atas menjadi 200.000. 30% kali 200.000 sama dengan 60%. Jadi kita jumlahkan semua perkiraan diskon
dari harga benda yang dibeli Beni. Dari sepatu tadi diskonnya kira-kira 40.000. Kemudian baju dan celana kira-kira diskonnya 150.000 dan diskon harga tas yang dibeli Beni adalah 60%. Jika dijumlahkan semuanya menjadi 250.000. Jadi kira-kira diskon yang diterima oleh Beni adalah 250.000. Mungkin anak-anak masih bingung ya tentang bagaimana cara mengalihkan persen dengan harga barang yang dibeli oleh Beni tadi. Caranya adalah sebagai berikut. Contoh, 25% dari harga 20.000. 25% ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 25/100. Kemudian dikalikan 20.000. 100, 2 nolnya dicoret dengan 20.000. Kita ambil juga 2 angka nolnya. Kemudian menjadi 25/1 karena 100 tadi nolnya 2 sudah dicoret. Dan 20.000 tadi menjadi 200 karena 2 nolnya juga sudah dicoret. 25 dikalikan 200 sama dengan 5.000. Begitulah cara menghitung hasil dari persen suatu harga atau angka. Supaya anak-anak lebih memahami tentang taksiran bilangan persen, kita kerjakan latihan soal bersama-sama. Yang pertama, 23% dari 195. 23% kita taksirkan ke bawah karena 3 ini kurang dari 5, menjadi 20%. Dikalikan 195 karena 5 sudah termasuk taksiran atas, kita taksirkan menjadi 200. 20% dikalikan 200 sama dengan 40. Caranya sama seperti pada slide sebelumnya tadi. Kemudian 44% dari 897. 44% kita taksirkan ke bawah menjadi 40% karena 4 kurang dari 5. Kemudian dikalikan 900 karena 897. 97 kita bulatkan atau taksirkan ke atas menjadi 900 sehingga hasilnya 360. Kemudian 80% dari 42. 80% ini kita tetap 80% saja, dikalikan 42. 42-nya kita buat taksiran ke bawah menjadi 40. 8 kali 4 sama dengan 32 sehingga hasilnya adalah 32. Kemudian 97% dari 23. 97% kita taksirkan ke atas menjadi 100% karena 7 lebih dari 5. Kemudian dikalikan 20 karena 23 kita taksirkan ke bawah, 3 kurang dari 5 menjadi 20 sehingga 100% kali 20 hasilnya adalah 20. Apabila anak-anak ingin berlatih kembali sendiri secara mandiri, kerjakan 3 soal ayo mencoba pada halaman 39 sampai 40 pada buku paket matematikamu untuk belajar ya. Materi selanjutnya adalah aplikasi pecahan. Setelah mempelajari bilangan pecahan dan taksiran dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang memanfaatkan konsep pecahan seperti pada contoh berikut ini. Contoh aplikasi pecahan yang pertama. Hari Minggu, Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Berapa bagian kue yang sudah dimakan Meli bersama teman? Carilah bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut. Kue yang sudah dimakan ada 4 bagian dari 8 potongan kue. Banyak kue yang sudah dimakan adalah 4/8. 4/8 ini kita buat pecahan senilainya menjadi 2/4 karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian pecahan senilai selanjutnya adalah 1/2 karena 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Contoh aplikasi pecahan yang kedua. Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi 1/2 kg mentega untuk persediaan.
Berapa kilogram mentega yang dimiliki Ibu sekarang? Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan penyebut kedua pecahan tersebut yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Materi ini akan kamu perdalam lagi saat kamu di kelas 5 nanti. Cara penyelesaian masalah pada aplikasi pecahan yang kedua tadi. Yang pertama, persediaan mentega dikurangi jumlah mentega yang diperlukan untuk membuat roti. 3/4 dikurangi 1/3. Kita buat penyebutnya menjadi sama yaitu 12 karena 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikalikan 3. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikalikan 1. 9/12 dikurangi 4/12 hasilnya adalah 5/12. Yang kedua, sisa mentega ditambahkan dengan mentega tambahan yang dibeli oleh Ibu. 5/12 ditambah 1/2. Penyebutnya kita samakan menjadi per 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 dikalikan 5. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 5/12 ditambah 6/12. Hasilnya adalah 11/12. Jadi, mentega yang dimiliki Ibu sekarang adalah 11/12 kg. Mari kita berlatih bersama. Ayo mencoba halaman 42 sampai 43. Soal pertama. Meli menemani Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram dan kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Jumlah seluruh belanjaan Ibu adalah 5 ditambah 2,5 ditambah setengah, kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,5 ditambah 3/4 kita jadikan ke pecahan desimal menjadi 0,75 sehingga seluruh belanjaan Ibu adalah 8,75 kg. Soal kedua, Edo membagi-bagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Tuliskan pecahan yang senilai dengannya. Jika Edo akan memberikan kue kepada 3 temannya sama rata, maka jumlah bagian kue yang dibagi adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi setiap teman Edo mendapat 4 bagian kue. 4/12. Pecahan yang senilai dengan 4/12 adalah 1/3 karena 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Soal nomor 3. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagiankah pizza yang diperoleh kakak? Berapa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Karena pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian dan jumlah anggota keluarganya ada 4 orang, sehingga setiap orang akan mendapat 1/4 bagian pizza. Soal nomor 4. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti dan 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? 6/8 kita lihatkan menjadi seperti ini ya. Jadi kita membuat 8 kotak, kemudian yang diarsir ada 6. Sedangkan 9/12 kita buat panjangnya sama seperti 6/8 tadi karena bentuk melonnya sama. Kemudian kita arsir 9 bagian dari 12 bagiannya. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa luas yang diarsir sama besar, sehingga 6/8 dan 9/12 itu sama besar karena 6/8 memiliki pecahan yang senilai dengan 9/12.
Soal nomor 5. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter. Berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Sisa pita Siti adalah 8,24 dikurangi 1,5. Kita taksirkan ke bawah menjadi 8 dikurangi 1,5 kita taksirkan ke atas menjadi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi sisa pita Siti kira-kira 6 meter. Cukup sekian anak-anak pembelajaran matematika hari ini. Tugasmu hari ini adalah mengerjakan penilaian harian pecahan pada link Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu. Soal ini juga bisa kamu gunakan sebagai persiapanmu untuk penilaian tengah semester pada materi pecahan matematika. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semangat dalam mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan penilaian harian. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan dirimu sebelum penilaian tengah semester nanti.